Saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 17 November 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Lahamidun klaim terpilih aklamasi pimpin DPD KNPI Malteng, isu keretakan Musda menguat. Secara aklamasi, Lahamidun klaim terpilih nahkodai Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Maluku Tengah periode 2025-2028. Dalam pernyataannya, ia terpilih dari 5 kandidat calon ketua berdasarkan hasil musyawarah daerah atau Musda ke-15 DPD KNPI Maluku Tengah, di mana dari 5 kandidat yang menyatakan diri memenuhi persyaratan rekomendasi. Lahamidun juga menuturkan bahwa sidang musda dipimpin oleh perwakilan DPD KNPI Provinsi Herman L bersama unsur DPD KNPI Kabupaten juga perwakilan kecamatan. Kepada awak media Sabtu 15 November 2025 sekira pukul 20.34 waktu Indonesia Timur. Lahamidun mengatakan dipercayakan sebagai Ketua DPD KNPI Maluku Tengah, maka sudah barang tentu ada rencana besar untuk pengembangan organisasi ke depan. Ia menyadari bahwa semangat kepemudaan cukup beragam dan dinamika Musda kali ini menjadi bukti nyata bahwa semangat kepemudaan penting untuk disatukan dan dikembangkan. Lahamidun juga mengulas bahwa ia terpilih melalui proses aklamasi sesuai keputusan pimpinan sidang yang terdiri dari unsur DPD KNPI Provinsi Maluku, DPD KNPI Kabupaten Maluku Tengah, pengurus KNPI Kecamatan. Ia menyebut Tribuners pemilihan secara aklamasi ini tentu berpatokan pada aturan yang ditetapkan. Di tengah klaim yang disampaikan, pihak Lahamidun muncul pernyataan kontras dari Koordinator Steering Committee Musda ke-15 KNPI Maluku Tengah, Nadif Wailisa, dan Sekretaris Panitia Musda Mahfudin Orawala. Sekira pukul 23.03 waktu Indonesia Timur, tepat di kantor KNPI Maluku Tengah, Steering Committee dan Panitia menyampaikan kebenaran jalannya Musda. Kata Nadif Wailisa, sidang musyawarah masih dilanjutkan dari sidang pleno 1, di mana sebelumnya sidang diskorsing sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Timur. Nadif selaku koordinator steering committee bilang saat skorsing ada kandidat yang menetapkan dirinya sebagai ketua terpilih secara diam-diam. Kata Nadif, sesuai agenda acara yang telah ditetapkan saat pleno 1, ia mengulas bahwa ada 4 kandidat lain yang masih berproses selaku steering committee. Ia menegaskan bahwa internal steering committee sudah menyerahkan ke selesaikan sesuai ketentuan yang disahkan secara bersama. Sementara itu, Sekretaris Panitia Pelaksana Mahfudin Orwala menyatakan proses yang dilakukan steering committee dan panitia ialah proses yang legal. Sampai hari ini lanjutnya sidang-sidang yang dilakukan Garing 2025 tentang tata tertib Musda ke-15 lantai 3 dan 4 pasar tingkat Binaya Maplas dipenuhi sampah. Tak hanya menjadi area yang sepi dan suram, kini lantai 3 dan 4 pasar tingkat Binaya atau yang kerap dinamai Masoi Plaza Maplas dipenuhi sampah. Pantauan tribunambon.com Senin 17 November 2025 sekira pukul 1 siang, sudut-sudut lantai 3 dan 4 tak lepas dari potongan sampah yang berserakan, mulai dari sampah plastik bekas minuman kemasan, bungkusan nasi, dan tumpukan sampah plastik resek lainnya. Pemandangan ini seakan sudah dianggap tabu oleh penghuni pasar tingkat Binaya atau para penjual di area gedung. Tak ada aktivitas di lantai 3 dan 4, seakan area yang dulu ramai itu dibiarkan terbengkalai begitu saja. Fitri, 21 tahun, seorang penjaga toko pakaian menyebut area lantai 3 dan 4 sudah menjadi tempat main anak-anak muda. Ia menuturkan kondisi itu sudah berlangsung lama memasuki tahunan pasca gedung tersebut ditempati pedagang. Tak hanya itu, Tribuners fasilitas umum semisal toilet juga tak berfungsi sebagaimana mestinya. Ia heran lantaran tak ada sentuhan tangan pihak berwenang untuk melihat masalah tersebut.
Sebagai karyawan, ia mengaku kesulitan untuk sekedar buang air kecil saja. Ia harus berjalan ke WC umum yang letaknya di dalam area Pasar Binaya Masohi. Tribuners, titik lubang jalan di Terminal Binaya Masohi pengendara sebut sudah lama belum diperbaiki. Belasan titik lubang jalan terjadi di kawasan Terminal Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah. Terminal Binaya Masohi berlokasi di Jalan Abdullah Solisa, Kota Masohi, tepat bersebelahan dengan Pasar Binaya Masohi. Pantauan Tribunramu.com di lokasi Senin 17 November 2025 sekira pukul 11.12 waktu Indonesia Timur. Tepat di area masuk keluar terminal, dua kerusakan terlihat cukup jelas. Lubang jalan diperkirakan mencapai lebar hampir 1 meter lebih. Puluhan angkutan umum roda 4 yang melewati harus menginjak rem, berhati-hati melewati area tersebut. Di area dalam terminal ada belasan titik kerusakan jalan, material jalan terkikis, membuat debu berterbangan di kawasan terminal. Salah seorang pengendara Larusman 31 tahun kepada Tribunnamun.com mengatakan bahwa kerusakan jalan tersebut sudah lama tak kunjung diperbaiki. Ia menceritakan bahwa saat musim hujan, genangan air di mana-mana. Dirinya pun berharap agar kerusakan jalan bisa segera diperbaiki, terlebih letak terminal berada di pusat perkotaan. Jelang Nataru, harga tomat di Pasar Binaya Masohi merosot per kilo dibanderol Rp12.000. Jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025, harga tomat di Pasar Binaya Masohi, Kabupaten Maluku Tengah merosot tajam. Pekan ini tepat Senin 17 November 2025, harga tomat di Pasar Binaya dibanderol Rp12.000 per kilo. Pantauan Tribunnamun.com di lokasi segera pukul 11.55 waktu Indonesia Timur, tomat yang dijajakan pedagang membanjiri area pasar. Merosotnya harga tomat terbilang cukup jauh jika dibandingkan awal bulan November, di mana saat itu dipasarkan Rp35.000 per kilo. Penurunan harga juga terjadi pada komoditas cabai keriting yang saat dipasarkan pedagang dengan harga Rp25.000 per kilo. Walau begitu, Tribuners, penurunan harga tersebut tidak merata untuk semua komoditas pangan. Pasalnya cabai rawit masih mahal dijual pedagang Rp80.000 per kilo. Kata salah seorang pedagang, Mama Salbia, 45 tahun, ia sedang mengambil dari tangan kedua. Dikatakan pula bahwa beberapa waktu lalu tomat sempat dijual dengan harga Rp10.000 per kilo. Dirinya yang berjualan di dalam area lapak Pasar Binaya tersebut, pembeli kurang mendatangi area tersebut. Akhirnya di waktu-waktu tersebut ia memilih berjualan di luar area pasar, sama halnya dengan para pedagang lainnya. Dari Masohi kita ke Kota Namlea. Wortel dan sawi putih di Pasar Impres Namlea alami kenaikan harga. Tak hanya ayam potong, harga sayur mayur di Pasar Impres Namlea, Kabupaten Buru juga mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan pantauan Tribunnamun.com segera pukul 1 siang, Minggu 16 November 2025, beberapa komoditas tercatat naik cukup signifikan, terutama wortel dan sawi putih yang menjadi perhatian para pembeli. Untuk komoditas harian, harga ketimun tercatat 3 buah dibanderol Rp10.000,
Sementara itu wortel kini dijual Rp60.000 per kilogram, naik dari harga normal yang biasanya berada pada kisaran Rp40.000 per kilogram. Sawi putih menjadi salah satu komoditas termahal saat ini. Di pasar hingga harga satu ikat sawi putih mencapai Rp8.000, sebelumnya Rp5.000 per ikat. Selain itu beberapa sayuran lain terpantau stabil pada harga umum seperti kangkung, kacang panjang, dan bayam. Di mana sayur itu dijual dengan harga Rp5.000 per ikat. Pedagang lokal Fitri Buton menjelaskan bahwa kenaikan ini dipengaruhi oleh pasokan yang terbatas dan distribusi yang panjang. Fitri menambahkan bahwa wortel mengalami kenaikan akibat jalur distribusi yang tidak langsung, sementara itu kenaikan harga sawi putih disebabkan minimnya pasokan dari petani. Kenaikan harga ini diperkirakan masih dapat berubah tergantung ketersediaan pasokan dan kondisi distribusi ke pasar. Berita terakhir Tribuners, rempah di Pasar Impres 6 Lea stabil, namun lemon Cina masih paling mahal. Harga rempah-rempah di Pasar Impres 6 Lea Kabupaten Buru terpantau relatif stabil pada Minggu 16 November 2025. Meski demikian, beberapa komoditas mengalami kenaikan harga akibat faktor musim. Kepada Tribunamon.com sekitar pukul 1:30 siang, menurut pedagang setempat Fitri Buton mengatakan sebagian besar harga bahan dapur masih berada pada kisaran normal. Namun ia menyebutkan bahwa lemon menjadi komoditas dengan harga paling tinggi saat ini karena belum memasuki musim panen. Fitri menambahkan bahwa harga-harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pasokan petani dan kondisi cuaca yang mempengaruhi produksi. Berikut harga rempah-rempah di Pasar Impres 6 Lea. Ada bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih Rp50.000 per kilogram, cabai rawit atau cili Rp60.000 per kilogram, tomat Rp10.000 per kilogram, lemon Rp40.000 per kilogram, cabai besar Rp30.000 per kilogram. Baik Tribuners, demikian Tribun Ambon hari ini. Saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.